Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum lanjut ke perbincangan, kita akan ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada kami Leo Chandra. Leo, apa informasi terbaru langsung dari sana? Ya, selamat pagi Arif Fadil, Kamarati serta pemirsa TV One. Bahwasannya untuk kelanjutan ataupun hasil kesimpulan nanti yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat terkait dengan penetapan tersangka Peggy Setiawan maksud kami. Ini akan dibacakan pada besok pukul 9 pagi pada 8 Juli 2024 di ruang 1 Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan dalam hal ini juga disampaikan bahwa pihak Polda yaitu Kepala Bidang Hukum Polda Jawa Barat yaitu Kombes Pol Nur Hadi Handayani mengatakan bahwasannya pihak Polda Jawa Barat dalam hal ini menyatakan sebagai tersangka untuk Peggy Setiawan ini sudah sesuai dengan prosedur penyelidikan, di mana pada persidangan kemarin pihak Polda juga telah menyerahkan hasil visum dan bukti-bukti lain serta juga menghadirkan saksi ahli pidana dalam persidangan kemarin, dan juga pihak Polda telah memberikan hasil kesimpulan kepada Hakim Tunggal yaitu Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan esok ini pihak Polda juga akan hadir bersama dengan seluruh jajaran Polda Jawa Barat dan juga bidang hukum lain yang terdiri dari Kasubit, Jantaras dan juga anggotanya serta Kasat Bareskrim Polresta Cirebon. Dan juga diketahui bahwasannya untuk memperkuat lagi Peggy Setiawan dalam pernyataan menetapkan sebagai tersangka dalam kasus Vina dan juga Eki ini memang sudah dilakukan pada beberapa sidang yang sudah dimulai pada tanggal 1 Juli kemarin, dengan juga ini membantah dalil-dalil dari kuasa hukum pada persidangan kemarin, juga ini menghadirkan saksi ahli hukum pidana dan juga beberapa berkas-berkas bukti terkait dengan penetapan Peggy Setiawan ini sudah sesuai dengan prosedur penyidikan. Dan juga nanti kita akan menantikan sama-sama terkait dengan apa hasil Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat pada esok 8 Juli 2024 pada pukul 9 pagi. Kembali ke Anda di studio, Kamarati dan juga Arif Fadil. Baik, terima kasih Leo Chandra atas laporannya langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, di mana besok akan digelar sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan. Kita akan lanjutkan lagi ya. Pak Akyar, kalau mencermati sidang esok hari begitu ya Pak Akyar, sebenarnya tadi Pak Akyar mengatakan bahwa potensinya juga ada untuk Peggy melepaskan status tersangka. Tapi kalau memang nanti ternyata dikabulkan oleh pengadilan pra-peradilan ini, lantas akan seperti apa sih? Apakah memang benar-benar tersangkanya sudah tidak ada lagi, Peggy Setiawan, terus kemudian yang terpidana di tahun 2016 akan berhubungan atau gimana nantinya? Ini kan belum pokok perkara. Kalau berkaitan dengan yang lama, yang 2012 itu kan diperiksa sudah pokok bersalah. Sudah sidang utamanya ya. Sudah pasal-pasal unsur yang dibuktikan. Kalau ini masih belum. Khusus terhadap Peggy ini ada dua kemungkinan. Kalau sekiranya selain dari dua alat bukti ini yang atas penangkapan, penggeledahan segala macam ini tadi yang diinikan, tentu ada segi kebanyakan ini akan diperbaiki lagi oleh polisi. Umumnya yang saya tahu begitu, dijadikan lagi dari tersangka. Tapi kalau yang dua alat bukti ini ada salah satu contoh yang nggak dilanjutkan oleh penyidik, ada kasus Pak Budi Gunawan. Kan dijadikan TSK dahulu ya, ternyata nggak ada dua alat bukti ini tadi, stop. Dicabut status tersangka, kan sudah selesai. Nah, ini tidak tertutup kemungkinan dua ini juga terjadi terhadap Peggy. Bisa terjadi. Bisa terjadi kalau kita lihat contoh yang sudah ada, katakan jurisprudensi yang penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan. Ada yang lanjut, ada yang tidak. Kita lihat saja bagaimana pihak kepolisian. Tapi dugaan saya, pihak kepolisian tentu tidak akan diam saja. Dugaan saya dia akan berusaha, karena ini mereka yakin kan kalau kita lihat bahwa memang Peggy Peron itu Peggy inilah orangnya kan gitu. Nah, ini kan perdebatan juga mengenai masalah error in persona ini tadi. Nah, apakah nanti akan disinggung oleh pihak di sini? Kalau umumnya itu yang saya tahu dahulu, kalau ini masuk dalam eksepsi di kasus pokok perkara error in persona. Sekarang kan dimasukkan ke dalam pra-peradilan. Saya ingin menunggu juga bagaimana putusan pertimbangan hakim nanti, kalau dia menolak apa landasannya, kalau dia menerima apa landasan. Ketika hakim menyampaikan itu tentu harus diperkuat dengan alasan. Harus ada reasoningnya. Itulah pertimbangan hukum itu gunanya untuk mengarah kenapa dia tolak, kenapa diterima. Ini kesimpulan di bawah, harus ada dulu narasi di atas. Ada nggak korelasi antara diktum dengan pertimbangan hukum ini tadi? Kalau nggak, ini bisa dikatakan ini bertentangan satu dengan yang lain. Ini salah satu juga bahan untuk PK sebenarnya nanti. Cuman persoalan pra-peradilan ini kan nggak bisa di PK. Paling tinggi pra-peradilan bisa untuk banding, itu pun terhadap SP3 dengan SKP2.
terhadap yang kasus yang bukan yang penghentian penyidikan penuntutan nggak bisa dibanding, dia udah langsung dilaksanakan. Apapun putusan pengadilan, kalau stop ya stop, nggak bisa lagi polisi banding. Begitu juga kalau lanjutkan nggak bisa juga banding pihak Peggy, harus terima di situ. Tanda kutip nanti bertempur lagi lah nanti di pokok perkara. Yang di substansi perkara itu. Ya, diajukan di situ eksepsi lagi. Eksepsi ini termasuk yang formal juga. Itu. Pak Akhir, bunyinya biasanya seperti apa sih kalau putusan yang misalnya masih bisa dilengkapi oleh pihak kepolisian? Enggak, dia nggak harus. Atau harus sprindik baru lagi? Dia cukup dia menyatakan ini menerima permohonan. Ya, permohonan apa yang diminta oleh pihak ini tadi itu. Misalnya menggagalkan status tersangka tadi itu. Udah itu. Nggak ada lagi karena tersangka, nggak ada lagi karena alasan apa pertimbangan tadi. Katakan nggak ada dua alat bukti atau proses yang belum benar. Karena kan ada ini menurut informasi yang dalam persidangan terungkapkan bahwa dia ini jadi tersangka belum pernah diperiksa. Kalau itu yang dia jadikan alasan besok kalau misalnya sekiranya dikabulkan oleh pihak pengadilan, tentu polisi mengulang lagi periksa dulu Peggy. Artinya ada surat pemanggilan lagi Pak, begitu? Oh iya, harus dimulai dari. Bisa nggak langsung mengeluarkan lagi sprindik tersangka lagi? Ya bisa, tentu dia bisa. Meskipun pemeriksaan kan belum dilakukan Pak. Ya kenapa? Kan pemeriksaan belum dilakukan. Ya ini dia, kan apa dia sekarang ini polisi kan menggunakan karena kasus yang lama, dia kan penyertaan. Jadi sprindik yang lama yang mereka pakai, laporan yang lama yang mereka pakai kan, kan ada terhadap yang 8 yang sudah ini kan, ini bagian dari yang buron kan. Nah, apakah itu akan dia pakai oleh dia? Ini kan saya nggak membaca dengan rinci juga, nggak terlalu jelas. Ingat juga yang kemarin, apakah ini dipersoalkan oleh pihak Peggy? Nah, apakah harus Peggy tersendiri di pemanggilan dia sprindik penyelidikannya di itu dilakukan atau cukup yang lama? Karena ini beramai-ramai, bisa saja pihak penyidik mengatakan nanti cukup dong, kan kasusnya sama. Ini yang udah tertangkap, ini yang belum kan? Cukup, itu yang dilanjutkan. Jadi sprindiknya harus setelah perintah penyidikan khusus terhadap Peggy tentu akan dikeluarkan lagi. Kalau dahulu belum ada namanya yang lama. Artinya begini, kalau majelis hakim besok dalam vonisnya, ini kita bukan memastikan, tapi kita berandai-andai saja begitu, menerima permohonan dari Peggy Setiawan. Seketika itu bebas dia? Iya bebas. Seketika itu dia bebas juga? Iyalah, ya tentu kan nanti akan dicabut. Betul. Ya tinggalkan administratif aja. Iya. Ini udah nggak lagi itu. Dia harus segera itu pihak kepolisian membatalkan status tersangka. Tapi kalau sudah ada lagi sprindik baru, dia jadikan lagi TSK. Tentu di mana kekurangan yang ada sekarang itu dilengkapi. Sebetulnya kalaupun besok misalnya diterima, tidak perlu juga berkecil hati pihak kepolisian ini. Dia tinggal itu kan dikasih tahu dulu kamu ada kekurangannya di sini nih, tinggal diperbaiki. Ini tidak menghentikan pokok perkara. Karena pokok perkaranya belum diperiksa. Karena pokok perkara ini adalah pidana mati ancaman 340 kalau itu memang diterapkan. Kadaluarsanya menurut 78 KUHP itu adalah 18 tahun. Ini kan baru 8 tahun. Masih ada waktu 10 tahun lagi untuk mengumpulkan alat bukti, membenahi kalau ada yang besok putusan ada yang kurang. Ada yang kurang. Termasuk mencari 2 DPO yang di putusan. Itu yang lain lagi tentu harus. Kalau untuk persidangan utama ya. Ya, itu kan lain dari Peggy kan. Kalau dia mau laksana putusan yang lama tentu kan ada 3. Nah, ini selama ini kan kita dengar juga bahwa itu dinyatakan fiktif atau 2 itu nggak ada, hanya 1. Itu pernyataan dari polisi sendiri. Ini nggak mengikat karena itu dituangkan dalam putusan pengadilan. Yang dituangkan putusan pengadilan yang bisa merubah adalah putusan pengadilan. Berarti masih panjang, cukup panjang ya Pak ya? Masih panjang perjalanan. Perlu ada stamina yang banyak untuk para pihak untuk mencari keadilan ini. Baik. Terima kasih banyak Pak Akhir sudah hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu, kita nantikan bagaimana sidang putusan pra peradilan esok hari ya, Vi ya.